Selamat pagi, siang, ataupun malam untuk Bapak maupun Abang. Kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, kerja kelompok kami mengenai knowledge for social security. Siapapun anggota dari kelompok kami adalah Saya Elita Juneta Siregar dengan NIM 11S18063. Saya Gurga Siagian dari NIM 11S18045. saya Suryani Febi Trisiahan 11S18012. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai 3 topik. Dengan topik pertama adalah a portal for software security. Baik, saya akan menjelaskan tentang portal for software security atau portal untuk keamanan software. Tantangan yang banyak dihadapi sekarang yaitu kurangnya pengetahuan umum yang mudah diakses, di mana sebagian besar developer itu atau orang yang perlu memahami tentang keamanan software atau praktisi keamanan tersebut tidak sadar akan kepentingannya. Next. Di dalam membangun keamanan dijelaskan bahwa portal keamanan perangkat lunak itu dikembangkan oleh Divisi Keamanan Cyber Nasional atau NCSD, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS atau DHS, bersama dengan Institut Rekayasa Perangkat Lunak Carnegie Mellon atau SEI dan Cikital. Peluncuran portal ini dijadwalkan pada Oktober 2005 sebagai bagian dari situs web USCERT. Portal ini bertujuan dalam menyediakan kumpulan informasi umum dapat diakses dan terorganisir baik bagi developer dan praktisi yang ingin melakukan keamanan perangkat lunak. Bagian ini dia memiliki 2 bagian, yaitu Software Security Strong Philosophy Weak Practice dan the BSI Software Assurance Initiative. Next. Pertama, Software Security Strong Philosophy Weak Practice. Sejak tahun 1999, beberapa buku penting telah membantu mendefinisikan bidang keamanan perangkat lunak. Buku-buku ini memperkenalkan pendekatan keamanan gedung yang sejak saat itu telah ditingkatkan, dikembangkan, dan diterbitkan oleh para praktisi dalam berbagai artikel, termasuk seri keamanan gedung. Filosofi inti yang dapat diambil di sini yaitu satu, ketergantungan dan keandalan. Kemudian tidak dapat ditambahkan ke sistem setelah fakta melalui penambahan kumpulan fitur. Kemudian tidak dapat diuji dalam sistem. Sebaliknya, keamanan ini harus dirancang dalam sistem itu harus dari awal. Keamanan ini harus dirancang dan dibangun dalam sistem dari awal. Lebih dari 90% insiden keamanan yang dilaporkan itu adalah hasil dari eksploitasi terhadap cacat dalam desain atau kode perangkat lunak. Menurut CERT, Coordination Center or CERT or CC, SEI, meskipun upaya keamanan tradisional itu berupaya untuk mengunci perangkat secara retroaktif, yang mempersulit eksploitasi kerusakan tersebut, perangkat tersebut tidak efektif. Kemudian keamanan perangkat lunak itu merupakan proses siklus hidup di mana keputusan desain penting dan harus dipahami jelas dan menyeluruh. Selanjutnya, setiap isolasi pertimbangan keamanan dari pengembangan sistem utama menghasilkan pemisahan masalah yang tidak dapat dipertahankan. Keamanan itu juga harus diintegrasikan setara dengan properti sistem lainnya. Kemudian mengembangkan sistem dengan kinerja yang diperlukan juga dapat menahan serangan jahat, ialah merancang dan menerapkannya agar aman. Alat untuk mendukung rekayasa keamanan harus diintegrasikan dalam lingkungan dan pengembangan software. Selanjutnya, itu tim yang terdiri dari analis keamanan dan developer harus menangani tujuan keamanan dan menerapkan praktik terbaik untuk memastikan keamanan. Dalam beberapa situasi, metode pengembangan yang ada dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan. Salah satu cara menggambarkan pendekatan siklus hidup yang menggabungkan keamanan
yang menggabungkan keamanan dalam tiap fase dasar software telah sengaja dibuat menjadi proses agnostik, yang artinya praktik terbaik dan metode yang dijelaskan berlaku untuk setiap dan semua pendekatan pengembangan selama hal itu menghasilkan pembuatan artefak perangkat lunak. Model waterfall, proses terpadu rasional or RUP, XP, Agile, pengembangan spiral dan CMM melibatkan pembuatan seperangkat artefak perangkat lunak yang umum, atau artefak yang paling umum ialah code-nya. Selanjutnya, berikut konsep pengorganisasian untuk portal Build Security In. Dapat dilihat di sini ada arsitektur and design, code, test plans and result, integrated system, foundation, requirement atau kebutuhan-kebutuhannya, dan di sini ada key. Selanjutnya, the BSA Software Assurance Initiative mengubah cara pengembangan software sehingga tidak perlu rentan terhadap serangan dalam membangun keamanan. BSI ialah proyek dari cabang inisiatif strategis DHS NCSD yang telah mensponsori pengembangan dan pengumpulan jaminan software dan informasi keamanan software yang akan membantu developer dan arsitek software menciptakan sistem yang aman. Portal ini ditujukan untuk developer yang menginginkan informasi dan panduan mengenai cara menghasilkan software yang aman dan andal. Terdapat dua bagian, yaitu BSI Content Catalog dan Software Assurance Aspects. Selanjutnya, berikut adalah komponen dari konten katalog BSI. Di sini ada best practice, knowledge, best practice atau bisa disebut touch point, kemudian knowledge dan tools. Selanjutnya, mengidentifikasi aspek jaminan. Yang pertama itu BSI, sebelumnya BSI Content Catalog. Ini mengidentifikasikan aspek jaminan software yang tercakup dalam katalog, cara alternatif untuk mengatur keamanan software tanpa mengacu pada artefak. Materi itu akan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tadi best practice atau proses atau touch point, tools, knowledge, kemudian kategorisasi itu merupakan hasil dari gabungan kolaborasi framework sebelumnya dengan ide yang disajikan dengan diagram touch point life cycle yang menyertai setiap artikel building security in. Meskipun tim yang membuat portal ini tidak akan segera mencapai cakupan konten lengkap, DHS itu berencana untuk meluncurkan portal dengan beberapa konten di beberapa area yang tertera di gambar 2 sebelumnya. Tim BSI akan menggunakan feedback yang diterima di konten awal untuk mengutamakan pekerjaan selanjutnya pada katalog. Selanjutnya yaitu software assurance aspects. Di sini ada 3, yaitu best practice, pengetahuan atau knowledge, dan tools. Yang pertama itu best practice. Best practice itu di mana sebagian besar upaya BSI dikhususkan dalam praktik terbaik yang memberi keuntungan terbesar dengan mempertimbangkan pemikiran terbaik saat ini. Kemudian knowledge atau pengetahuan merupakan cacat perangkat lunak dengan kerusakan keamanan termasuk bug implementasi seperti buffer overflow dan desain. Tools atau alat. Portal BSI mencakup informasi tentang tools mana yang dapat digunakan oleh developer dan analis keamanan untuk mendeteksi atau menghapus perangkat lunak umum. Selanjutnya yaitu touch point. Berikut adalah touch point keamanan untuk perangkat lunak. Selanjutnya, itu ada Software Security Best Practice BSA Series. Pertama itu adalah alat komersial. Yang menarik di sini adalah alat analisis statis yang membantu pengembang mencari masalah keamanan penting. Bentar ya, Bang. Ulang. Dari sini nanti ya, Bang. Ya.
Yang selanjutnya itu Software Security Best Practice BSI Series. Yang pertama itu ada alat komersial. Yang menarik di sini ialah alat analisis statis yang membantu pengembang mencari masalah keamanan penting yang umum dalam kode sumber. Alat komersial terbaik saat ini mendukung bahasa seperti Java, CLR, C++, C#, dan PHP. Yang selanjutnya itu ada kasus bisnis. Bahkan dengan konten teknis yang mendalam, kasus bisnis ini diperlukan untuk meyakinkan industri agar mengadopsi praktik terbaik pengembangan perangkat lunak yang aman dan mendidik konsumen tentang perlunya jaminan perangkat lunak atau software. Oleh karena itu, setiap praktik terbaik yang terdokumentasi membahas kasus bisnis untuk penggunaan praktik tersebut. Selain itu, portal tersebut akan mencakup kerangka kasus bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya itu ada navigasi dinamis. Sejauh mana pengguna akan menemukan konten yang dapat diakses serta berguna untuk menentukan bagaimana portal ini berdampak pada praktik pengembangan dunia nyata dan dengan demikian keamanan sistem secara keseluruhan. Tim BSI mencoba membuat konten dapat diberkati dengan beberapa cara berbeda. Selanjutnya itu kita masuk ke contoh. Contohnya itu ada seorang insinyur perang software mungkin menggunakan katalog untuk menentukan pedoman keamanan yang berlaku. Kemudian ada seorang arsitek yang mungkin menggunakan prinsip keamanan untuk menentukan bagaimana merancang aplikasi entire dengan cara yang aman. Dan pemimpin tim pengembang mungkin menggunakan informasi tersebut untuk membenarkan teknik jaminan perangkat lunak untuk manajemen dengan membangun kasus bisnis. Karena repositori akan terstruktur dan dirancang untuk berkembang serta mendukung penggunaan oleh berbagai jenis pengguna. Ini akan menyertakan antarmuka navigasi dinamis. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan bagaimana ITS 4 Static Vulnerability Scanner for C and C++ Code. Pada bagian ini, ITS 4 merupakan sebuah tools yang bertujuan untuk memindai kerentanan dari security software pada bahasa C dan C++. Sebelum kita masuk ke ITS 4, kita membahas bagaimana introduction untuk bahasa C dan C++. Bahasa C dan C++ ini merupakan bahasa pemrograman yang digunakan oleh programmer sebagai pemindai kerentanan dalam keamanan perangkat lunak. Contohnya dalam library C ini mendefinisikan rutinitas gets di mana mengambil parameter point ke sebuah karakter. Masalah kerentanan keamanan yang luas pada program C dan C++ ini ditemukan tidak terbatas pada kondisi buffer overflow. Jika ada kesalahan paling umum, contohnya SendMail versi 8.9.3 menawarkan 285 panggilan individu ke strcpy sendirian. Terdapat beberapa masalah pada program dalam kerentanan keamanan di bahasa C dan C++. Yang pertama yaitu problem is well known but not universal. Artinya, programmer yang menemukan masalah dalam kodenya tidak memikirkan ketika ada kode yang dipanggil meragukan dalam program tersebut. Yang kedua yaitu particular call may introduce problems. Artinya di sini programmer sering tahu bahwa kode yang dipanggil dapat menimbulkan masalah, tapi tidak tahu potensi semua masalah tersebut. Yang ketiga yaitu unaware and avoid known problem. Di sini programmer seringkali tidak menyadari apa yang harus diperbaiki untuk menghindari masalah yang diketahui. Yang terakhir yaitu likely to take the easiest approach, yaitu programmer cenderung mengambil pendekatan termudah dengan berharap penggunaan pada biaya produk yang berbahaya tidak dapat dieksploitasi. Selanjutnya, yang kedua yaitu masalah pada grep. Grep di sini pada saat yang digunakan adalah ITS 4 yang dikembangkan untuk mengatasi kebutuhan alat yang diterapkan secara luas untuk mengidentifikasi konstruk yang berpotensi tidak aman pada kode C dan C++. Sebelum menggunakan ITS 4, terdapat penggunaan grep, yaitu sebuah perintah di command Linux di mana mencari satu atau lebih file input untuk baris yang cocok dengan pola yang diberikan dan menulis setiap baris yang cocok dengan output standar. Meskipun teknik grep memang berguna menemukan kerentanan, terdapat beberapa kekurangannya, yaitu terlalu banyak
pengetahuan dari perintah dalam grep yang dibutuhkan. Yang kedua, menggunakan grep terlalu tidak fleksibel. Ketiga, cenderung terlalu banyak false positif. Jika pengguna yang berpengalaman dapat memprioritaskan semua kode seperti gambar di samping, di mana alat yang baik harus dapat melakukan hal yang sama dalam upaya menghindari fenomena get done, go home yang sudah dikenal oleh para programmer ahli sebanyak mungkin. Hal itu merupakan pengalaman umum bagi pengguna. Ketika tidak memeriksa masing-masing contoh dengan cermat disebut dengan fenomena get done, go home. Pada grep terdapat beberapa kasus keamanan, yaitu yang pertama yaitu false positive. Di sini terdapat sebuah code dari C yang akan dimasukkan nanti ke grep, yaitu define save strcpy. Di sini ada code-nya. Pada code ini setiap instance save strcpy pada kode di atas ditemukan grep ditandai sebagai masalah potensial. Untuk menyingkirkan semua instance tersebut, grep harus dijalankan ulang dengan baris perintah yang lebih kompleks pada command line-nya. Yang kedua yaitu false negatives. Pada false negatives ini sangat mungkin berhubungan dengan grep, tetapi cenderung tidak menjadi masalah yang signifikan dalam praktiknya. Berikut contoh case dalam false negatives, yaitu fungsi yang ditandai dalam false negatives digunakan dalam makro. Pada case ini tidak banyak masalah, tetapi jika diingat kembali, grep melalui file header serta source, jika ditandai maka kodenya itu akan terikat untuk digunakan dalam makro. Contohnya itu sendmail 18.9.3 mendefinisikan ke dalam makro kode berikut, yaitu define news trs strcpy salox strn s tambah 1s. Pada kode di atas new str dipanggil dari 179 site, menyimpan banyak inspeksi manual. Jika makro tidak aman sama sekali, akan memudahkan programmer menggunakan grep untuk new str. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ITS4 atau panjangan yaitu It's the Software Stupid Security Scanner. Pada ITS4 ini merupakan alat pemindai keamanan software yang menggunakan bahasa C dan C++. Setelah dipindai file ITS4 memeriksa yang dihasilkan token stringnya dengan membandingkan identifiers yang menyerang sebuah database. Pada database tersebut diidentifikasikan ke beberapa detail pada subsection selanjutnya. Lalu setelah itu diperiksa setiap identifiernya punya akurat, keamanan identifiers akan ditandai. Berikut contoh dari variable code C. Ketika dijalankan kode tersebut pada ITS4, maka hasilnya sebagai berikut. Pada hasil di atas, kita pasti akan menghindari false positif dalam kasus deklarasi strcpy. Tapi tanpa penguraian yang nyata, kita tidak dapat menentukan semua identifier secara leksikal digunakan sebagai variabel. Pada program di atas, integer dan variabel strcpy dapat diganti dengan kode arbiter bahwa scannernya dapat memeriksa semua kode yang digunakan untuk membangun aplikasi. Selanjutnya, pada ITS4 ini dapat membaca kerentanan pada database dari sebuah file teks startup yang menjaga seluruh konten tetap dalam memori selama masa pakai. Kerentanan pada ITS4 ini ditambahkan ke database, lalu dapat juga dihapus, diubah dengan mudah. Pada kerentanan database ITS4 ini berisi 131 panggilan yang diambil dari banyak sumber, termasuk arsip backtrack juga. Fungsi yang rentan terhadap buffer overflows ini mempengaruhi banyak entry. Contohnya, pengembang dapat menggunakan fungsi untuk mengacak kartu atau membuat kunci grafik kripto dalam situasi di mana keamanan itu penting. Ketika ITS4 pertama menandai nama fungsi, kelihatanlah sebuah handler untuk fungsi itu dalam kerentanan database pada ITS4. Handler yang muncul itu bertanggung jawab untuk melaporkan masalah yang ditandai oleh scanner. Jika tidak ada handler ditemukan dalam database, handler digunakan secara default di mana hanya menambahkan masalah ke hasil database. Handler juga dapat digunakan untuk melakukan analisis yang lebih canggih pada suatu program. Selanjutnya, yang keempat yaitu
Di sini beberapa contoh pada aplikasi yang diterapkan dengan ITS 4. Pada penerapan ITS 4 ini sebagai alat untuk membantu mengaudit, digunakan untuk sebagai alat membantu mengaudit perangkat lunak yang besar, yaitu IP. IP itu seperti versi referensi dari sistem pembayaran elektronik yang digunakan oleh Bank Belanda. Berikut kesimpulan yang diambil ketika menggunakan ITS 4 pada IP. Pada IP sendiri, ITS 4 ini masih membutuhkan tingkat pengetahuan yang lebih. Tetapi ITS 4 memiliki potensi menemukan lokasi kerentanan secara manual dengan melakukan analisis statis yang diperlukan untuk menentukan apakah eksploitasi dari IP ini mungkin dilakukan. Bagi para ahli yang menggunakan ITS 4 masih memakan waktu untuk melakukan analisis IP yang menggunakan ITS 4. Yang ketiga, pada ITS 4 ini setiap digunakan sedikit membantu para programmer, maksudnya bahwa ITS 4 ini membantu secara signifikan dengan melawan efek yang ada pada Grep itu, yaitu get done dan go home. Yang terakhir yaitu dapat membantu menemukan bug. Dengan menggunakan ITS 4 ini dapat menemukan masalah keamanan pada IP, yaitu menemukan masalah dalam analisis 10 menit pertama yang tidak ditemukan dengan cepat. Selanjutnya, yang kelima yaitu perbandingan antara ITS dengan other solution. Yang pertama yaitu pada Grep. Pada Grep ini ITS 4 masing-masing menggunakan database yang memindai 13 fungsi yang mana terdapat penanganan buffer overflow. Dalam kasus ITS 4 ini, jika analisis menurunkan masalah ke pengaturan serendah mungkin, dianggap kegagalan untuk melaporkan. Berikut gambar tabelnya. Pada gambar tabel di bawah ini ditunjukkan jumlah kerentanan yang ditemukan pada Grep ITS 4 dengan analisis dimatikan dengan ITS 4 dan dengan analisis pada ITS yang hidup. Kolom sebelah terakhir ini menunjukkan presentasi pengurangan hasil yang dilaporkan dibandingkan Grep ketika penguraian yang lebih baik diterapkan. Kolom terakhir yang ditunjukkan presentasinya ini yaitu merupakan pengurangan hasil yang dilaporkan kembali karena analisis. Pada tabel analisis ini tampak sedikit lebih efektif daripada penguraian yang lebih baik. Selanjutnya yaitu perbandingan dengan buffer overflow detection via range analysis. Satu-satunya alat yang lain dapat dibandingkan dapat disajikan oleh Wagner di buku Wagner et al. Di halaman 17. Sayangnya perbandingannya cukup sulit terbukti. Berikut ada tiga perbandingan buffer overflow detection via range analysis. Yaitu pada perbandingan pertama, pekerjaan mereka tidak terbatas pada memilih pemanggilan fungsi seperti yang dilakukan saat ini. Yang kedua, pekerjaan mereka gagal menganalisis sekitar 18% program yang tidak gagal oleh ITS 4. Pada yang terakhir, keluaran mereka didasarkan pada metrik yang berbeda. Meskipun metrik mereka didasarkan pada hasil analisisnya, keluaran ITS 4 ini sebagian besar didasarkan pengalaman manusia hanya dengan analisis kecil. Yang keenam yaitu related work dari ITS 4 ini. Pada ITS 4 ini ada alat Lean seperti ILC Lean melakukan fungsi serupa. Tapi dalam konteks ketahanan fitur keamanan umumnya tidak ikut. Selain itu, alat semacam ini cenderung berfungsi per build dan menggunakan penguraian bebas konteks. Pertama, ISLIN, pemindai keamanan yang dikembangkan oleh Moods sebelumnya dari 10 PhD. Meskipun terdapat halaman web publik untuk produk ini, tidak ada informasi yang dipublikasikan. Kedua adalah Bishop dan Dilger. Bishop dan Dilger ini merinci analisis yang cukup akurat untuk masalah TOC. Misalnya menggunakan ekspresi reguler untuk pengenalan token alih-alih penguraian tanpa konteks. Berikut adalah contoh pada code-nya. Pada code tersebut, pemindai Bishop dan Dilger akan melewatkan kondisi di atas karena tidak mendukung analisis interprosedural, meskipun alat Bishop dan Dilger tidak pernah didistribusikan.
Implementasi ulang pihak ketiga baru-baru ini telah tersedia. Dan terakhir yaitu kesimpulannya, pada ITS 4 Static Analysis Tool for C and C++ ini, ketika model penguraiannya membuatnya tidak sesuai untuk analisis statis yang sangat akurat, model yang sama juga membuat alat ini sangat praktis untuk penggunaan di dunia nyata. Bahkan dengan beberapa fasilitas untuk analisis statik yang digerakkan oleh heuristik dari program, ITS 4 dapat memindai program besar secara efisien, sambil tetap mencapai hasil yang memadai. Alat ini juga sesuai untuk integrasi ke dalam lingkungan pemrograman dengan sedikit modifikasi. Selanjutnya adalah topik knowledge for software security. Next. Pertama adalah informasi versus pengetahuan. Informasi dan pengetahuan itu tidak sama. Pengetahuan adalah informasi dalam konteks, sedangkan informasi bekerja dalam menggunakan proses dan prosedur. Contoh kasus yang dapat kita lihat untuk membedakan informasi dan pengetahuan adalah sebagai berikut. Daftar hasil pemeriksaan potensial bug keamanan sebuah software di C dan di C++ adalah informasi. Informasi tersebut yang dianalisis ke dalam alat analisis statis adalah pengetahuan. Karena pengetahuan tersebut sangat penting, maka penulis menyusun cara untuk menyusun pengetahuan keamanan perangkat lunak yang disebut Software Security Unified Knowledge Architecture. Next. Software Security Unified Knowledge Architecture. Terdapat tiga pengetahuan. Yang pertama adalah pengetahuan preskriptif, di mana memiliki 3 kategori, yaitu prinsip, pedoman, dan aturan. Kedua adalah pengetahuan diagnostik, di mana memiliki 3 kategori, yaitu pola serangan, eksploitasi, dan kerentanan. Yang ketiga adalah pengetahuan sejarah, yang memiliki 1 kategori, yaitu resiko sejarah. Lanjutan dari Software Security Unified Knowledge Architecture. Pertama adalah pengetahuan preskriptif yang mencakup 3 kategori, yaitu prinsip yang berada pada tingkat tertinggi, pedoman berada pada tingkat di tengah, dan aturan berada pada tingkat terendah. Contoh dari penggunaan kategori prinsip yaitu hindari penggunaan fungsi perpustakaan get pada C. Contoh dari kategori pedoman yaitu membuat semua objek dan kelas final kecuali jika ada alasan bagus untuk tidak melakukannya. Secara keseluruhan, kategori pengetahuan preskriptif menawarkan nasihat untuk apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari saat membangun perangkat lunak yang aman. Kedua, pengetahuan diagnostik mencakup 3 kategori, yaitu pola serangan, eksploitasi, dan kerentanan. Kerentanan mencakup deskripsi kerentanan perangkat lunak. Eksploitasi mencakup bagaimana contoh kerentanan. Eksploitasi menjelaskan bagaimana contoh kerentanan dieksploitasi, dan pola serangan menggambarkan kumpulan eksploitasi umum dalam bentuk yang dapat diterapkan. Pengetahuan diagnostik sangat berguna di tangan seorang analis keamanan karena nilainya sebagai sumber daya yang akan diterapkan selama pengembangan besar. Misalnya, pertimbangkan kegunaan pola serangan untuk mengembangkan kasus penyalahgunaan. Ketiga adalah pengetahuan sejarah. Mendeskripsikan secara rinci tentang masalah tertentu ditemukan dalam upaya pengembangan perangkat lunak dunia nyata dan harus menyertakan pernyataan dampak pada bisnis atau misi dalil. Pengetahuan sejarah mencakup kategori resiko sejarah. Ini juga menyediakan sumber berkelanjutan untuk mengidentifikasi contoh baru dari kategori pengetahuan lain yang dijelaskan sebelumnya, yaitu prinsip, pedoman, aturan, kerentanan, dan pola serangan. Next, Bang. Berikut adalah pemetaan kategori pengetahuan perangkat lunak ke artefak SDLC. Dapat kita lihat,
Kategori prinsip ada pada proses requirement and use case, design, dan test plans. Pola serangan digunakan pada proses requirement and use case, test plan dan test result, serta feedback. Begitu seterusnya pada aturan, pedoman, sejarah, risiko sejarah, kerentanan, dan eksploitasi. Next, Bang. Pertama, prinsip dan aturan. Prinsip diberikan tingkat filosofis abstraksi agar dapat memberikan nilai yang signifikan pada aktivitas siklus hidup awal termasuk definisi persyaratan keamanan, kinerja analisis risiko arsitektur perangkat lunak, dan tinjauan desain. Aturan diberikan taktis, spesifik, sifat sintaksis, terutama dapat diterapkan selama implementasi tinjauan kode dan sangat cocok untuk dimasukkan dalam alat analisis statis. Peluang untuk otomatisasi ini berarti bahwa aturan memiliki persyaratan implisit untuk enkapsulasi dalam bahasa deterministik, sehingga dapat digunakan oleh perangkat lunak yang melakukan pemindaian kode otomatis. Next, Bang. Kedua, prinsip. Prinsip adalah pernyataan kebijaksanaan keamanan umum yang berasal dari pengalaman. Prinsip ada pada tingkat filsafat. Prinsip itu berasal dari pengalaman yang membangun sistem yang aman. Prinsip berguna untuk mendiagnosis kekurangan arsitektur dalam software dan mempraktikkan rekayasa keamanan yang baik. Artefak SDLC yang relevan pada prinsip adalah persyaratan keamanan, arsitektur perangkat lunak, desain perangkat lunak. Next, Bang. Kedua, selanjutnya adalah pedoman. Pedoman adalah rekomendasi untuk hal yang harus dilakukan atau yang harus dihindari selama pengembangan software yang dijelaskan dengan tingkat semantik. Ada panduan untuk konteks teknik tertentu, misalnya J2EE, NET, modul kernel Linux, dan sebagainya. Pedoman merupakan hal-hal yang terbaik yang diberlakukan dan dievaluasi melalui analisis manusia. Panduan dapat membantu mengungkap kekurangan arsitektur dan bug implementasi. Artefak SDLC yang relevan adalah persyaratan keamanan, desain perangkat lunak, dan kode. Next. Selanjutnya adalah aturan. Aturan adalah rekomendasi untuk hal yang harus dilakukan atau dihindari selama pengembangan software dijelaskan di tingkat sintaks. Sebuah aturan dapat diverifikasi melalui pemindaian leksikal atau penguraian software yang konstruktif atau sumber atau biner. Aturan yang ada untuk bahasa pemrograman tertentu, yaitu C, C++, PHP, Java, dan sebagainya. Aturan dapat membantu mengungkapkan bug implementasi. Artefak SDLC yang relevan pada aturan adalah code. Next. Selanjutnya adalah pola serangan. Pola serangan adalah pola dasar yang dikembangkan oleh penalaran atas kumpulan besar eksploitasi software. Pola serangan berguna untuk mengidentifikasi dan mengkualifikasi risiko bahwa eksploitasi tertentu akan terjadi dalam sistem perangkat lunak. Pola serangan juga berguna dalam desain misses, abu case, and specific security test. Artefak SDLC yang relevan adalah kasus penyalahgunaan, desain perangkat lunak, rencana uji keamanan, dan tes penetrasi. Next. Risiko sejarah. Risiko adalah memasangkan kondisi atau peristiwa dengan kuantifikasi kemungkinan bahwa hal itu akan terjadi dan perhitungan dampak yang akan ditimbulkannya. Risiko sejarah adalah sumber daya yang bagus untuk identifikasi awal masalah potensial dalam upaya pengembangan perangkat lunak, petunjuk potensial untuk mitigasi yang efektif, dan peningkatan konsistensi dan kualitas manajemen risiko dalam proses pengembangan perangkat lunak.
Artefak SDLC yang relevan adalah arsitektur perangkat lunak, desain perangkat lunak, rencana pengujian, dan perangkat lunak yang diterapkan. Next, Bang. Selanjutnya adalah kerentanan. Kerentanan adalah hasil dari suatu yang cacat dalam software yang dapat digunakan oleh penyerang untuk mendapatkan akses atau berdampak negatif pada keamanan sistem komputer. Artefak SDLC yang relevan pada kerentanan adalah kode arsitektur perangkat lunak, desain perangkat lunak, uji penetrasi, dan sistem lapangan. Next, Bang. Terakhir adalah eksploitasi. Eksploitasi adalah contoh serangan tertentu pada sistem komputer yang memanfaatkan kerentanan tertentu atau serangkaian kerentanan. Artefak SDLC yang relevan adalah tes penetrasi, sistem fielded. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian Abang dan Bapak, kami ucapkan terima kasih.